Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amawad. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa bertemu hari ini edisi Rabu 6 April 2022 di program Syiar Ramadan. Pertama-tama tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jola kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di program ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, insya Allah pada edisi hari ini Syiar Ramadan kita akan membahas tema Ramadan Bulan Perjuangan, dan narasumber kita yaitu Ustadz Andi Satria Arif, dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio dakwah Sulsel. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nah, insya Allah buat pemirsa dakwah Sulsel yang menyaksikan acara ini juga bisa berpartisipasi di acara ini dengan bertanya dan menuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah narasumber kita akan menjawab terkait pertanyaan pemirsa dakwah Sulsel. Nah, mungkin sebagai pengantar bisa disapa dulu, Ustaz, pemirsa kita, pemirsa dakwah Sulsel yang ada di rumah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Wa qala aidan, innama siyamu junnah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan 1443 yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak secara langsung, meskipun melalui perantaraan dunia maya, tetapi tidak mengurangi esensi ketaatan kita, esensi keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kami bacakan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebelum manusia ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian telah memberikan kisi-kisinya atau gambarannya atau bayangan-bayangan apa yang terjadi ke depannya terkait dengan penciptaan manusia ini kepada malaikat. Dan informasi atau maklumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ternyata agak sedikit negatif. Iya. Agak sedikit negatif, maksudnya adalah bahwa saat Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, ya, yang dimaksud adalah manusia, maka langsung direspon oleh malaikat, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima.
apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang yasfiqud dima, ya. Selain yasfiqud dima, ya, mayyufsidu, ya, berbuat kefasadan di muka bumi. Nah, jadi karakter manusia yang dipahami oleh malaikat itu berbuat fasad, satu. Ya. Kemudian yasfiqud dima, menumpahkan darah, ya. Jadi suka berperang, suka bertempur, suka menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan inilah pesimisme yang dimunculkan oleh malaikat, pesimisme terhadap penciptaan manusia, bahwa ya ada sikap a priori atau tidak optimis terhadap manusia yang muncul dari malaikat, ya, karena mungkin maklumat-maklumat atau informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian mengcounter pendapat malaikat ini, ya. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, Allah mengatakan, mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, wahai malaikat. Maka diciptakanlah dan hiduplah manusia kemudian di muka bumi ini, ya. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Al-Baqarah 183 ini turun, ya, di tahun kedua kenabian, tepatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, hari ke-10 Sya'ban, turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Sya'ban bulan 10, tanggal 10 Sya'ban turun, tidak sampai 20 hari menjelang Ramadan, ya, turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi risalah puasa ini, perintah puasa sebenarnya ada di orang-orang atau umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sebelum turun perintah ini tetap melaksanakan puasa. Contoh yang puasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Asyura, atau puasa pada 10 Muharram yang biasa kita kenal dengan puasa Asyura. Itu Rasulullah memang karena ini adalah risalah-risalah sebelum risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban puasa Ramadan yang turun di tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya, jadi melihat ini perintah melaksanakan puasa Ramadan, ya, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Segalanya disiapkan menyambut datangnya Ramadan, ya, karena ada 20 hari persiapan, ya. Bayangkan ini tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah itu tahun awal-awal perjuangan kaum muslimin dimulai. Yang namanya orang baru awal kali hijrah, baru berpindah tanpa membawa apapun, ini segala persiapan, segala kesiapan ini belum matang, belum sempurna, belum mapan, sehingga turun lagi risalah. Belum lagi tidak lama setelah itu nanti kita lihat bagaimana di 17 Ramadannya itu perintah untuk berperang. Iya. Perintah untuk berperang. Sebagaimana tema kita ini bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan, ya. Bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW di tahun kedua, bisa dibayangkan ya, baru tahun kedua setelah munculnya. Kalau Indonesia merdeka tahun 45, kira-kira tahun 47. Ya, apa yang terjadi di sekitar di awal itu, dan langsung perintah untuk melakukan sebuah aktivitas perjuangan. Ya, aktivitas perjuangan. Jadi sangat luar biasa rentetan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut gembira. Nah, itu masalahnya, perbedaannya kita dengan sahabat-sahabat di awal. Kalau kita mungkin menyambut Ramadan dengan bersedih hati, atau dengan bersusah hati, atau dengan tidak menampakkan kegembiraan, ya, tidak menampakkan kegembiraan sebagaimana sahabat, sehingga mereka mampu dengan peralatan seadanya, dengan kapasitas seadanya, mampu melawan persekutuan Quraisy saat itu 1000 orang lebih, dihadapi dengan sangat luar biasa. Jadi
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini, ya, kama kutibah, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diberikan risalah berpuasa, ya. Tapi sebagaimana karakteristik hukum Islam, kadang ada hukum-hukum di dalam Islam yang berasal dari risalah-risalah atau syariah-syariah Rasul sebelumnya yang kemudian diverifikasi, dilegitimasi, distempel oleh Islam sebagai sebuah risalah Islam. Contoh salah satunya ini puasa Ramadan. Ya. Ada juga risalah-risalah sebelumnya yang tidak dimasukkan ke dalam risalah Islam. Nah, di sini adalah bentuk sebagai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kesempurnaan dari ajaran Islam. Kadang ada risalah sebelumnya yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam dan kemudian disebut sebagai ajaran Islam. Ada juga risalah yang bukan ajaran sebelumnya yang tidak dimasukkan ke dalam risalah Islam. Sehingga risalah puasa adalah risalah umat-umat sebelumnya yang kemudian juga dimasukkan dalam risalah Islam melalui stempel surah Al-Baqarah ayat 183 yang turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun. Ya. Itu sudah umum kita ketahui, bahkan penceramah tarawih yang kita tiap malam mungkin mendengar, ya, itu kita sudah biasa mendengarkan. Saya tidak ingin menekankan di situ, saya ingin menekankan dalam frase la'alla. Ya. La'alla di sini semoga, agar kamu, mudah-mudahan, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi Syekh Atta Abu Rashtah dalam tafsir surah Al-Baqarah ini kemudian memberikan penjelasan yang sangat menarik kepada kita. Ya. Beliau menjelaskan bahwa kalau manusia yang memberikan kata la'alla, mudah-mudahan, semoga, atau semoganya ini atau la'allanya ini tidak menunjukkan sebuah kepastian. Belum pasti. Ya, kalau manusia semoga kita bertemu besok, belum pasti itu bertemu besok. Atau semoga kita bisa bersua kembali, itu belum pasti. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan stempel, statement la'allakum tattaqun, maka sudah bisa dipastikan, sudah bisa dipastikan bahwa ketakwaan ini adalah buah, dari kita melaksanakan shaum, kita melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Karena di dalam puasa Ramadan ini kam min shaimin, banyak di antara orang-orang yang berpuasa, laisa alaihim, tidak ada bagi mereka kecuali lapar dan dahaga saja. Ya. Banyak orang yang berpuasa hanya puasa memasukkan makanan ke mulutnya, tetapi tidak berpuasa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ya. Ini berbeda, memasukkan sesuatu ke mulut, hakikatnya itu adalah membatalkan puasa. Tetapi secara tidak sadar mengeluarkan sesuatu perkataan, perkataan yang bermakna kezoliman, perkataan yang menunjukkan kezoliman. Ada profesor yang ceramah, ya, di masjid salah satu universitas terkenal, kemudian mengatakan bahwa kita tidak wajib atau bahkan mengatakan haram membuat negara sebagaimana negara yang diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia tidak sadar, itu membatalkan puasanya karena mengeluarkan sesuatu hal, sesuatu perkataan yang dimana perkataan ini adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Kewajiban untuk menegakkan daulah Islam, ya, menegakkan syariah secara kafah, ini adalah ajaran Islam. Lantas ketika ada yang mengatakan bahwa haram, ya, haram ini kan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini adalah aktivitas yang kemudian tidak menunjukkan berpuasanya ucapannya. Padahal puasa ini
harus memberikan rem terhadap pikiran kita, terhadap ucapan kita, terhadap penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, ya, perasa kita, ya, pengecap rasa kita, perasa kita, begitupun hati kita. Ya. Bahkan hati ini, ya, karena malaikat itu tugasnya hanya mencatat aktivitas ibadah kita, tanpa mencatat aktivitas ibadah hati kita. Jadi catatan malaikat itu mencatat aktivitas amal saja. Sebagaimana dikisahkan pernah malaikat menyampaikan catatan amal seseorang yang panjangnya itu sangat panjang, catatan amalnya selama hidupnya sangat panjang. Ya. Tetapi yang dicatat, misalnya kita berjalan ke masjid, yang dicatat oleh malaikat raqib atid itu adalah berjalannya kita ke masjid, hadirnya kita ke masjid sholat, itu tok. Tapi tidak dicatat pada saat itu bagaimana hatinya. Bagaimana hatinya fulan ini, bagaimana hatinya fulanah ini ketika dia melakukan aktivitas. Apakah dia ikhlas, apakah dia riya, apakah dia ujub, apakah dia sum'ah kalau di dalam berucap. Itu tidak dicatat oleh malaikat. Ya. Tetapi Allah mengetahui, karena Allah itu maha mengetahui. Mengetahui. Bahkan Allah memerintahkan, ya, masukkan saja dia ke neraka. Memang catatan amalannya panjang puluhan tahun perjalanan catatannya, ya, tetapi Allah mengetahui aktivitas pikiran kita, ya, yang dibisikkan oleh hati kita dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja ada orang yang bersama-sama kita beraktivitas dalam dakwah misalnya. Ya, dia hadir bersama dengan kita. Ya, tetapi kita yang masuk neraka. Ya. Atau sebaliknya, dia yang masuk surga. Ya. Atau masuk neraka, ya. Kenapa? Karena amal sama, amal fisik yang dicatat oleh malaikat sama, ya. Tetapi amal hati, ya, ini berbeda, ya. Oleh sebab itu, maka puasa ini mendorong kita untuk tidak hanya beramal secara fisik. Kalau tidak memasukkan sesuatu ke mulut itu amalan fisik, tetapi menahan hati, menahan tangan untuk tidak menulis chat-chat yang berimplikasi negatif, ya. Berpikiran-berpikiran jorok, berpikiran-pikiran negatif, atau berniat untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar, maka itu bisa mengurangi pahala puasa. Karena puasa ini yang ditahan dari pagi sampai sore adalah memasukkan ke dalam mulut. Tetapi pikiran, perkataan, perbuatan, hati itu 24 jam harus dipuasakan. Ya. Karena puasa ini esensinya adalah sebagaimana hadis yang kami sampaikan. Innama syamu junnah. Ya. Bahwa siam ini atau puasa kita itu adalah junnah. Dan junnah ini bisa dirobek. Ya. Bisa diluluh lantakkan, bisa dihancurkan oleh apa? Salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu adalah aktivitas mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan sesuatu dari mulut seseorang, dan itu merobek, merobek apa yang ada dari hatinya, yang ada di pikirannya, yang ada bahkan di perbuatannya. Ya, bisa dibayangkan seseorang yang sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, dahaga sehari penuh, 12 jam kurang lebih kalau kita di Indonesia, tetapi itu sirna seketika, ya, karena ada mungkin perasaan hati yang muncul sedikit saja, ya. Oleh sebab itu maka kita harus memiliki junnah, ya, perisai, benteng, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terserang itu tadi, ya, dimana membuat puasa kita menjadi hanya sekedar syamul am, puasanya orang kebanyakan, puasa yang umum, bukan yang khossah. Ya, orang-orang yang puasanya hanya di fisik saja itu puasa am. Ya. Tapi kita harusnya meningkat sedikit, yang khos, puasanya itu khos, pikirannya, ucapannya, perbuatannya,
hatinya itu juga turut berpuasa, sehingga orang yang ada di sampingnya secara personal dan secara komunal itu kemudian mencapai, ya, merasakan, ya, bagaimana seseorang yang berpuasa itu merasakan pada dirinya sendiri, tapi juga merasakan kepada orang lain, bahkan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis, ketika kamu berpuasa dan ada orang yang hendak memukulmu, maka yang pertama hatimu itu dalam hati. Ya. Ada orang-orang yang membuli kita, mengatakan kata-kata kasar kepada kita. Maka harus muncul dua hal. Yang pertama di dalam hati mengatakan bahwa inni shaimina. Sungguhnya saya ini berpuasa. Dan tidak cukup hanya dituturkan di dalam hati. Tutur hati ini, kata hati ini harus diungkapkan dengan lisan. Bahwa wahai fulan, wahai saudaraku, jangan seperti itu. Saya sedang berpuasa. Iya. Jadi ketika semua orang menahan diri, taat melaksanakan syariat, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, kira-kira apa yang terbentuk dari puasa ini? Ya. Tidak hanya secara personal kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tetapi secara komunal kita terbentuk la'allakum tattaqunnya itu bisa kita rasakan. Jadi puasa ini bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh dunia. Ya. Tidak hanya bagi kaum muslimin, tetapi seluruh dunia bisa merasakan risalah puasa ini. Ya. Risalah yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berpuasa ini mampu mengantarkan seseorang menjadi tattaqun, insan-insan yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa dengan junnah yang sangat luar biasa, dengan perisai yang sangat luar biasa. Bukan hanya perisai lisan, bukan hanya perisai perkataan, perbuatan, tetapi juga kata hati juga dibentengi, diberikan perisai oleh puasa kita yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Betul. Iya, inilah kemuliaan Ramadan. Inilah kemuliaan bulan Ramadan yang dimana ketika kita melaksanakan itu ganjarannya, ya, ganjarannya sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak bonus, ya, semacam bonus. Bahkan di bulan Ramadan itu bisa saja kita seakan-akan melaksanakan amalan 4 kali lipat. Ya. Kalau kita sholat Isya secara berjamaah di masjid, itu sama dengan sholat sampai pagi. Ya. Kemudian kita lanjut lagi setelah itu berjamaah tarawih disertai witir. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalau orang tarawih kemudian mengikuti witir bersama imam, itu sama dengan sholat semalaman. Ya, jadi 2 kali malamnya. Ya, gitu. Sebentar kita sholat tahajud lagi di rumah, itu sama lagi sepanjang malam. Kemudian berangkat lagi sholat subuh secara berjamaah di bulan Ramadan, itu sama lagi sholat sepanjang malam. Masya Allah, luar biasa ini bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menghemat 4 hari 4 malam dalam 1 malam, ya, karena aktivitas Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seharusnya sikapnya kaum muslimin menjalani Ramadan ini adalah dengan bergembira. Iya. Bukan dengan bersedih hati. Masya Allah. Ya, bukan dengan bersedih hati menjalani Ramadan. Ya, tetapi karena kondisi saat ini, ya, di mana kelangkaan minyak goreng, kemudian diikuti dengan kelangkaan bahan bakar minyak. Ini, ya, kita mau bergembira menjalani Ramadan. Di satu sisi kita bersedih, di satu sisi kita bersedih, karena aktivitas ajhal, aktivitas jahilnya, aktivitas kebodohan yang dilakukan oleh yang mengelola tata distribusi minyak goreng ini, tata distribusi bahan bakar minyak ini. Tadi itu, padahal di dalam bulan Ramadan ini kita dilarang untuk berajhal, melakukan kebodohan. Melakukan kebodohan itu adalah melakukan aktivitas yang tidak ada diatur di dalam syariah. Ya. Jadi itulah kebodohan di dalam Islam. Ya. Ajhalun nas, orang-orang yang bodoh itu, ya, man taraka yaqinan, ya,
orang-orang yang bodoh itu di dalam pandangan Islam adalah orang-orang yang taraka yakinan, meninggalkan sesuatu yang yakin, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, sesuatu yang sesuai dengan syariah. Dia tinggalkan ini semua. Ila dhannin nas. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan itu. Ya. Bahwa orang-orang bodoh itu orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang sifatnya pasti, yang telah diatur oleh syariah. Syariah mengatakan bahwa ketika engkau berpuasa, la'allakum, pasti engkau bertakwa. Ketika engkau menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan distribusi barang di bidang ekonomi, ya, tidak boleh dengan penimbunan, tidak boleh dengan pematokan harga, tidak boleh dengan sesuatu yang menyebabkan kelangkaan di tengah-tengah masyarakat, tetapi ajhalun nas, orang-orang yang bodoh ini melakukannya. Iya. Melakukan praktek monopoli, praktek penetapan harga, praktek penimbunan. Ini semua aktivitas yang dilakukan sehingga di bulan Ramadan ini orang-orang yang bodoh tadi ini melakukan sebuah kebodohan sehingga menyebabkan secara komunal kaum muslimin tidak bergembira menyambut dan menjalani bulan Ramadan. Ya, bisa kita saksikan. Ya. Ini adalah akibat apa? As-sufaha'u minan nas. Ya, ini orang-orang bodoh, orang-orang zalim di antara manusia ini. Orang-orang bodoh yang tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjalani Ramadan, Masya Allah, ya, semacam dipenuhi dengan himpitan. Ya, semacam dipenuhi dengan kesulitan. Sehingga kelapangan hati ini menyambut dan menjalani Ramadan ini seakan sulit untuk diwujudkan. Ya, seakan sulit untuk diwujudkan. Ya. Ya. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, begitu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Andi Satria Arif. Dan buat pemirsa dakwah Sulsel yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Satria Arif. Dan tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim harus bergembira, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan menjalaninya. Nah, jangan cuma bergembira ya, tapi tidak menjalani. Siap, betul sekali. Nah, selain itu Ustadz, sikap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di bulan perjuangan ini? Iya, jadi pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Ya. Bagaimana bentuk perjuangan kita? Ya. Secara personal sebenarnya kita ini sedang berjuang. Ya. Secara personal kita sedang berjuang, kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Godaan-godaan syaitan, godaan-godaan musuh-musuh manusia dari golongan jin dan dari golongan manusia itu tetap ada di bulan Ramadan, meskipun di ayat yang lain bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, tapi godaan-godaannya itu tetap menggoda manusia. Iya, jangan sampai katakan di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, tidak ada itu godaan setan. Tidak, godaan setan itu alami, ada terus di dalam diri manusia. Dia yang akan menggoda kita, kemudian dia yang akan terus menerus membuat kita agar supaya lalai di dalam berjuang secara personal di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini harus senantiasa diwujudkan. Ya, dengan senantiasa mewujudkan al-idrak silabillah, kalau di dalam istilah sufi yang lebih dalam, ya, lebih tinggi. Idrak silabillah ini adalah keterkaitan atau perasaan hati bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'budullaha ka'annaka tarahu, ya. Bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jika engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihatmu. Dan perasaan hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan idrak silatu billah. Ya. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah perasaan takwa di setiap aktivitas,
baik aktivitas pikiran, baik aktivitas fisik maupun aktivitas hatinya, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, patron-patron yang diatur oleh hukum syara dia jalani, tidak keluar dari aturan yang diatur oleh hukum syara, oleh syariat secara kafah, oleh syariat Islam. Sehingga ketika dia melaksanakan ketaatannya secara personal, secara komunal, sosial, ini nampak ketakwaan personalnya. Ya. Secara sosial dia takwa di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat yang satu dengan yang lain juga saling menahan diri dengan ketakwaan, sehingga yang terwujud adalah sebuah ketakwaan sosial. Iya, ada kontrol sosial yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat ketika sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ketika ada yang kemudian berbuka di siang hari, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini muncul. Ya, mengapa? Karena itulah karakter dan itulah gelar kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Gelar kita di muka bumi ini adalah khairu ummah, ummah terbaik. Kenapa kita disebut sebagai khairu ummah? Kenapa bukan umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa dan lain sebagainya? Kenapa bukan umat itu yang disebut sebagai khairu ummah? Karena ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Yaitu, inilah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Umat-umat lain itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Jadi salah satu karakternya, salah satu ciri khasnya umat Rasulullah SAW, dia beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf. Dan itu juga harus ditingkatkan lagi di bulan Ramadan ya, Ustaz? Betul. Bulan perjuangan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak cukup secara personal, tetapi secara komunal, sosial, itu harus kita lakukan. Sebab kalau tidak demikian, maka kita menjadi katak dalam tempurung. Setengah mati teriak di dalam masjid. Tetapi efek teriakan dalam masjidnya, dalam ceramahnya, itu tidak mempengaruhi masyarakat. Dia setengah mati teriak untuk kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi teriakannya ini tidak berefek terhadap masyarakat. Karena apa? Tidak ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah yang harus diwujudkan dalam perjuangan kita di bulan Ramadan ini, harus mewujudkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para ashabus sufaha, ya, para orang-orang bodoh ini melaksanakan aturan bernegara, melaksanakan peraturan bersosial kemasyarakatan tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita harus mengingatkan tanpa membenci personnya. Ya. Jadi jangan sampai kita membenci personnya dan tetapi menyukai perbuatannya. Itu. Ya. Siap. Membenci kemaksiatan pelakunya tetapi menyukai aktivitasnya. Padahal seharusnya yang dibenci adalah aktivitasnya. Karena apa? Karena person itu punya potensi untuk bertaubat. Betul. Bukankah Abu Sufyan dulu di masa Rasulullah awal-awal, dia yang paling getol membencinya. Tapi Rasulullah membenci bukan personnya, bukan orangnya, tetapi aktivitasnya, perbuatannya. Perbuatannya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan terhadap perbuatan. Jadi kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, menyimpang, misalnya menimbun, misalnya menetapkan harga, misalnya melakukan monopoli terhadap komoditas tertentu, ini yang kita benci adalah aktivitas itu, bukan personnya. Jangan sampai kebencian kita terhadap aktivitas itu sampai membawa kebencian terhadap personnya. Karena ada kemungkinan person itu bertaubat. Jangan sampai suatu waktu justru dia yang menggantikan kita. Itu jangan sampai. Jangan sampai dia berjuang, kita malah tidak berjuang. Malah kita yang berbalik. Siap. Jadi ada potensi
Ada potensi ini. Ya, makanya kita kemudian harus berhati-hati di dalam setiap langkah. Baik berkata, berpikir, ketetapan hati. Ya. Inilah yang mendorong kita untuk membawa ketakwaan itu kepada segala hal, kepada setiap orang. Dan itulah perjuangan yang sesungguhnya. Karena perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan persis apa yang kita lakukan saat ini. Ya, bayangkan, Rasulullah SAW sebelum ada perintah puasa di tahun hijrah, itu ada aktivitas kan, perjuangan. Sebelum hijrah kan ada sekitar berapa tahun itu ya? 3 tahun, 10 tahun, 13 tahun. Aktivitas sebelum adanya perintah puasa kan? Rasulullah SAW berjuang. Nah, kita plus lagi hari ini. Sudah ada perintah berpuasa, sudah ada juga perintah untuk berjuang untuk mengubah kemungkaran yang ada di hadapan kita, yang dilakukan oleh rezim, yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi plus perjuangannya. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk ini, Ustaz. Iya, bisa. Dari salah satu pemirsa di rumah, dari Rijal Muharram. Iya. Apakah memperjuangkan tegaknya daulah Islam dalam bulan Ramadan pernah dicontohkan oleh para sahabat? Iya. Iya, seperti itu, Ustaz. Makanya saya tadi membawa ke sirah dulu. Siap. Sirah dulu. Supaya tahu runutannya. Rasulullah SAW turunnya perintah berpuasa dengan adanya daulah, itu kita lihat timelinenya. Mana duluan? Perintah puasa atau tegaknya daulah Islam? Ternyata tegak daulah Islam dulu di Madinah, baru ada perintah berpuasa. Jadi pertanyaannya salah konteks. Dan kalau meluruskannya, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah perjuangan untuk menegakkan daulah Islam, mendirikan negara Islam saat ini yang telah tiada, itu harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Karena kalau saya jawab pertanyaannya Rijal tadi, itu bisa jadi orang berkesimpulan, wah, tidak usah menegakkan daulah Islam, negara Islam, karena ditunggu dulu tegak negara Islam, baru perintah berpuasa ada. Sedangkan kita sudah berpuasa saat ini. Nah, itu. Jadi kalau melihat timeline turunnya, itu akan ada kekeliruan berpikir nantinya. Karena apa? Karena tegak dulu daulah, baru tahun kedua hijrah turun perintah Ramadan. Nah, maka kalau kita bawa ke konteks saat ini, maka menegakkan, berjuang, apalagi di bulan Ramadan ini bulan perjuangan, menegakkan syariah secara kafah, perjuangan itu harus dilipat gandakan. Dan di sini juga pentingnya kita melihat bagaimana Rasul dan para sahabat melakukannya di bulan Ramadan. Nah, begitu. Iya. Bagaimana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di bulan Ramadan, Masya Allah, sampai perang. Kita kira-kira kalau sekarang lagi-lagi berpuasa diajak berperang, sami'na wa pikir-pikir dahulu mungkin bahasa yang keluar, bukan sami'na wa ta'na. Tetapi karena keimanan tadi oleh Rasulullah SAW dibangun pada sahabat-sahabatnya, mereka sami'na wa ta'na. Padahal ini baru 2 tahun ini, perlengkapan perang, baju besinya itu baru 6. Baru 6. Sudah disuruh perang. Sudah disuruh perang. Pasukannya ada 300 melawan 313 ya. Perang Badar Al-Kubra itu melawan 1000. 300 melawan 1000. 3 kali lipat ini. 6 baju perang. Perlengkapan pedang itu tidak sampai mencukupi. Pokoknya ada yang tidak berlengkap, tidak memiliki senjata pergi. Ya, tapi pertolongan Allah lah yang memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubra. Nah, jadi kalau ditanyakan sebagaimana mencontohkan di bulan Ramadan, bahwa perjuangan Rasulullah SAW harus kita lihat timelinenya. Sebelum tegaknya daulah Islam di Madinah, justru Rasulullah SAW perjuangannya sangat luar biasa. Disitulah Rasulullah dilempari di Taif. Padahal Taif itu adalah kampung keluarga besar ibunda Rasulullah SAW. Pergi ke keluarganya meminta nusrah, meminta pertolongan, meminta kolaborasi terhadap dakwah Rasulullah SAW, tetapi ditolak. Sehingga saat ini perjuangan kaum muslimin harusnya seperti itu, melipat gandakan perjuangan di bulan Ramadan, karena ada syuur, ada situasi sosial saat ini di mana orang pada berpuasa. Yang namanya puasa seluruhnya
ketaatan itu di atas rata-rata. Iya, betul. Ketaatan itu di atas rata-rata sehingga kita mudah untuk menyentuh orang lain. Ya, biasa kalau filantropi di bulan Ramadan itu banyak memperoleh pemasukan, ya, karena seorang ketakwaannya tinggi, atau masjid biasanya peningkatan celengannya luar biasa, atau segala hal yang dikaitkan dengan nilai-nilai teologis, nilai-nilai agama itu sangat luar biasa peningkatannya karena orang pada taat ini. Dan semoga ketaatan ini tidak sementara, tapi terus-menerus. Ya. Perjuangan ini tidak hanya sampai di bulan Ramadan, tapi terus-menerus. Ya, di bulan setelah bulan-bulan Ramadan. Ya, apalagi kita, situasi kita ini saat ini, kondisi kita saat ini, kaum muslimin kemudian diderah dengan berbagai macam kesulitan, ya, baik kesulitan ekonomi, kesulitan hukum, kesulitan politik, kesulitan yang menyebabkan kemudian kaum muslimin itu sangat sempit di dalam menghadapi kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Oleh sebab itu, pemirsa dakwah Sulsel dan terkhusus yang tadi bertanya, ketika ditanyakan seperti apa dakwah Rasulullah SAW sebelum tegaknya daulah di bulan Ramadan, ya, kita tarik saja dulu kepada aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sebelum tegaknya daulah, karena ternyata bulan Ramadan di masa Rasulullah itu telah ada dahulu daulah Islam. Iya. Ya, mungkin seperti itu dari Rijal Muharram. Ini berikutnya ada lagi, Ustaz. Iya. Di kolom komentar, Ramadan kali ini betul-betul berat perjuangan yang dirasakan. Selain berjuang menahan lapar dan dahaga, kita juga harus berjuang menghadapi kelakuan rezim yang semakin zolim. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Iya. Pertanyaan yang sangat mewakili perasaan umum kaum muslimin saat ini. Iya. Emak-emaknya antri minyak goreng, bapak-bapaknya antri solar, minyak, bahan bakar minyak. Sementara para oligarkinya antri untuk mengeksploitasi masyarakatnya dengan kebijakan-kebijakannya. Itulah kondisi umum yang kita rasakan saat ini, sehingga pertanyaannya sangat menyentil, sampai menyentuh seluruh lini kehidupan, dan ini bisa menjadi aspirasi umum masyarakat. Di tengah kita berpuasa, kemudian para ashabul juhala ini, para orang-orang yang bodoh ini, para ashabul jahil, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas, atau mungkin dalam hati mumpung mereka lagi berpuasa, sedang sabar-sabarnya, tidak marah ini, tidak marah ini, tidak mungkin gibah ini, tidak mungkin, ini kita lihat konteksnya nanti, bahwa ada gibah yang boleh dan ada gibah yang tidak boleh. Nah, itu penting. Gibah yang tidak boleh itu tadi yang merobek puasa. Tapi gibah yang boleh itu contohnya adalah bagaimana kita memberikan tanggapan, memberikan komentar, memberikan sikap terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang bodoh tadi, ashabul juhala tadi. Mereka kemudian menetapkan harga yang menyebabkan kelangkaan, menyebabkan kemudian terjadi monopoli. Ini kan aktivitas kebodohan yang dipertontonkan, yang dilakukan, sehingga membuat masyarakat menjadi sulit. Dan ini bisa untuk kita koreksi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah gibah yang diperbolehkan, dan itu adalah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena adanya aktivitas protes di sosial media maupun secara online, secara offline juga bisa melakukan protes, sehingga kebijakan itu tidak jadi dilakukan. Itu kan bisa. Inilah efek dari amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengubah perbuatan tadi, perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh rezim terhadap umat, terhadap kaum muslimin. Ini bisa kita melakukan koreksi secara lisan. Apalagi di bulan perjuangan. Apalagi di bulan perjuangan, semakin menambah semangat. Dan kalau semakin banyak netizen yang melakukan ini, bisa jadi memang pemerintah akan berubah. Kan banyak fakta-fakta yang kita lihat, ternyata banyak kebijakan berubah gara-gara netizen. Jadi seperti itu. Itu bisa mempengaruhi. Itulah efek amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak secara
komunal untuk mengoreksi tadi kebodohan. Ya. Karena al-qayyisu mandana nafsahu wa amala ya, liba'dal hayatid dunya. Al-qayyisu lawannya orang bodoh, yaitu al-qayyis, orang cerdas, orang pintar adalah mandana nafsahu wa amalah, dan beramal, beraktivitas, berucap, berkata, menulis lima ba'dal maut, untuk aktivitas-aktivitas atau kehidupan setelah dunia. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan bukan untuk kehidupan kita, bukan untuk kita pribadi, tetapi untuk kehidupan pahala jariah yang kita dapatkan. Dan itulah aktivitas orang cerdas. Orang cerdas bukan minum sesuatu yang kayak iklan begitu, bukan. Tapi orang cerdas itu adalah beraktivitas sesuai dengan hukum syara. Mengajak sesuatu yang bodoh dilakukan oleh ashabul juhala tadi, orang-orang bodoh, kepada kebaikan. Khair, al-khair, ud'u ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Itulah aktivitas orang qayyis, orang ayas, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Mereka mengajak untuk mau taat kepada syariah. Tentu agar orang mau taat kepada syariah itu harus dideskripsikan, harus diargumentasikan, harus diagitasikan kepada masyarakat solusi-solusi praktis terhadap masalah atau problem yang diwujudkan oleh orang-orang bodoh tadi. Contoh ketika terjadi kelangkaan di tengah-tengah masyarakat, apa sih penyebabnya secara ekonomi? Ya secara ekonomi ya, mekanisme ekonomi kalau terjadi kelangkaan pasti tidak berjalan mekanisme ekonomi, yakni konsumsi, produksi, yang antara produksi dan konsumsi itu ada proses distribusi. Proses distribusi ini pasti ada masalah. Di mana terjadi penimbunan. Dan di dalam Islam bahwa penimbunan itu adalah sebuah keharaman. Jadi untuk mengatasi kelangkaan, maka distribusi barang harus dijual. Itulah tadi kenapa mereka menimbun, karena mereka kemudian memonopoli. Produksi minyak itu hanya kemudian dimiliki oleh segelintir golongan, tidak sampai 10 perusahaan besar yang memonopoli. Sehingga karena adanya monopoli ini, sehingga monopoli diharamkan di dalam Islam. Tidak ada lagi kemudian penimbunan, diharamkan penimbunan. Dilarang juga Islam penetapan harga di dalam Islam. Sehingga segala hal yang menyebabkan kerusakan atau kerusakan yang terjadi saat ini, ya, hakikatnya Islam memiliki solusi. Hilangkan penetapan harga, hilangkan penimbunan, hilangkan kartel, maka distribusi barang di tengah-tengah masyarakat itu akan mengalir dengan deras. Mekanisme pasar, pembentukan harga karena penawaran dan permintaan itu menjadi normal. Dan Rasulullah SAW pernah diminta, wahai Rasulullah, tolong kau tetapkan harga, kalau tidak ini harga melambung di tengah-tengah masyarakat. Rasul bilang, tidak. Allah melarang kita, saya tidak diperintahkan untuk menetapkan harga. Karena apa? Karena biarkan mekanisme pasar, hukum permintaan dan penawaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau banyak suplai barang, tentu harga akan turun. Kalau kemudian langka barang, tentu harga akan naik. Masalahnya, langka dan ramainya barang itu kadang direkayasa. Ya. Kalau alami, maka harga atau keseimbangan pasar akan terbentuk. Ya, itu jadi pertanyaan yang sangat dari Misyu Al-Fatih. Itu sangat menggambarkan perasaan umat. Dan satu, bahwa Islam memiliki solusi terhadap kegalauan, kegundaan yang dirasakan oleh bukan hanya umat Islam sebenarnya. Yang merasakan efek kelangkaan ini di bulan puasa ini bukan hanya umat Islam yang merasakannya, tetapi seluruh lapisan masyarakat, muslim, non muslim, kaya tidak kaya, merasakan semuanya. Ya, itulah kalau kita tidak bersikap cerdas di dalam kehidupan. Mungkin seperti itu dari Misyu Al-Fatih tadi, mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin ini mewakili anak muda. Dari Ria Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustadz bagi orang yang puasa namun masih melakukan aktivitas pacaran? Apakah puasanya itu diterima atau bagaimana, Ustadz? Ini anak muda.
46.000 lebih followers dakwah Sulsel. Memang tidak bisa dipungkiri bagian dari distribusi persebaran usia kaum muslimin di Sulawesi Selatan atau bahkan di Nusantara. Dan usia milenial ini yang merajai dunia sosial media saat ini. Ya. Ketika kita berceramah tarawih di dalam masjid, maka suara kita hanya sampai di pintu masjid itu. Tetapi ketika kita mengadakan live stream di dalam studio, maka batasan pintu apapun bisa tertembus. Ya. Efektivitas dakwah online itu sangat luar biasa, mengalahkan apapun. Mungkin suara toa masjid hanya sampai radius 1-2 km, tetapi radius lemparan streaming ini seluruh dunia. Masya Allah. Ya, yang penting kekuatan internet marketingnya ini bisa menyampaikan kepada ratusan ribu follower, viewers atau jutaan kaum muslimin. Betul. Sisa Sisa amplifikasinya ini dibutuhkan pada kaum muslimin. Dan persebaran anak-anak muda itu, milenial ini ke dalam dunia maya itu sangat luar biasa. Iya. Dan kadang juga kreatif, Ustaz. Kadang dia potong video kita, langsung dia share sendiri, itu bahkan viral. Bahkan viral. Ya, jadi dia menjadi amal jariah sebenarnya bagi kita. Iya. Amal jariah bagi kita. Kalau secara matematis kita akan sulit menghitung algoritmanya. Ini sudah pakai bagaimana cara menghitungnya. Biarlah malaikat nanti yang sibuk menghitungnya. Kita nanti sisa menerima catatannya. Nah, dari pertanyaannya ini betul-betul mewakili sebaran netizen. Nah, tetapi kita harus mengapresiasi kesalahan ketika kita hanya mencukupkan kepada kaum kolonial tanpa menerima atau menerima ya aspirasi dari kaum milenial ini, karena mereka jumlahnya sangat banyak. Bahkan di tahun 2025 itu kita akan bonus surplus 2025 usia produktif. Masya Allah. 15 sampai 55 tahun. Sebenarnya itu milenial masuk di dalam situ. Ya, jadi kalau kita ingin menyentuh dan angka belasan sampai 20-an, 30-an tahun itu adalah angka terbesar netizen kita saat ini. Ya, dengan persebaran yang sangat luar biasa seperti ini, maka ustadz-ustadz itu sebenarnya harus bisa beradaptasi. Tidak hanya jago di depan mikrofon masjid, tetapi juga harus jago di depan kamera streaming. Nah, itu. Karena beda, rasanya akan beda. Beda sekali. Beradaptasi dengan jamaah di depan, dengan benda mati. Betul. Iya. Kalau kita di depan jamaah bisa kelihatan, ini 50 orang. Oh, ini responnya senang, 100 orang. gembira. Tapi kalau depan kamera begini, kita nggak tahu di belakang kameranya ada berapa ribu orang ya. Kita nggak tahu responnya bagaimana. Betul seperti itu. Ya, tetapi kita berhusnuzon bahwa ini mampu memberikan kita amal jariah yang luar biasa. Belum dijawab pertanyaannya. Iya. Ini. Bagaimana? Ya, bagaimana? Apakah orang yang berpuasa lantas sambil pacaran? Ya. Kalau saya menganalogikan ini kayak begini. Dia orang yang duduk di warkop ngabuburit, menunggu buka puasa sembari minum kopi. Ya. Itu perumpamaannya orang yang pacaran sambil berpuasa. Berarti nasam ini. Ya sudah pasti ya batal puasanya. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Saya sudah menjelaskan panjang lebar di awal bahwa yang dibatasi, yang diatur saat kita berpuasa tidak hanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tetapi mengeluarkan sesuatu dari mulut, mengeluarkan sesuatu dari jari jemari, mengeluarkan sesuatu dari kaki tingkah laku. Ya, itu kemudian semuanya adalah aktivitas yang bisa mengantarkan kaum muslimin kepada kemaksiatan yang membatalkan puasa. Banyak kaum muslimin yang memahami bahwa yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum atau bercampur antara suami istri.
Tetapi kalau berzina hati, berzina mata, berzina telinga, itu tidak membatalkan. Nah, itu ada suami di pacaran kan? Apa lagi yang kemudian yang tidak dilakukan oleh pacaran, ya kan? Bahkan kelebihannya orang-orang pacaran itu, ya kalau kita selama ini tidak pernah mendengar bagaimana bentuk suaranya itu buaya, ya orang-orang pacaran itu sampai mengecar, bisa mengejawantahkan suaranya buaya, perilaku buaya, perkataannya buaya, chat-chatnya, ya. Karena apa? Karena itu tadi, ya, mereka melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi untuk netizen yang menyaksikan ini, mungkin berusia milenial, ya bahasa-bahasa milenial juga kita itu harus bisa ikuti, harus bisa. Tetapi kalau diikuti full tanpa mengarahkan itu berbahaya juga. Dan mungkin tugasnya Ria Kahar ini makin berat karena banyak teman-temannya yang pacaran mungkin harus ditegur. Harus ditegur, disampaikan ya bahwa Ustaz Sabran menyampaikan ya, bersama Ustaz Satria bahwa ya ini ya dakwah sulsel ya mungkin selama ini kita lihat konten-konten dakwah sulsel agak kurang menyentuh kepada netizen-netizen milenial. Insya Allah bisa diajak teman-temannya, kok bisa subscribe baru like, banyak itu video-video tontonan-tontonan yang menarik. Ya jangan sampai kita pada hanya netizen-netizen yang kolonial maksudnya. Tapi milenial ini butuh disentuh dengan sentuhan-sentuhan yang bisa kemudian mereka rasakan. Betul. Mereka rasakan. Bagaimana cara merasakan agar mereka terlibat dalam perasaan? Kita juga butuh masuk ke dalam dunianya. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam dunianya kalau kita tidak berinteraksi? Teman kita hanya orang-orang yang sudah bau tanah. Ya. Orang-orang kolonial, gaya-gayanya ala-ala kolonial, ya mestinya harus sedikit lebih bagaimana gayanya orang anak-anak milenial kita saat ini. Makanya Ria Kahar ini ajak teman-temannya untuk subscribe nonton Sulsel. Nanti ajak untuk berdiskusi, dialog melalui forum ini. Betul. Iya, sangat-sangat membuka wacana, sangat-sangat membuka cara berpikir kita. Dan yang paling penting bahwa di dakwah Sulsel itu kita bisa menemukan bagaimana solusi Islam terhadap problematika yang dirasakan oleh kaum muslimin. Iya. Jangan dikira bahwa Islam tidak mampu menyelesaikan perkara emak-emak, minyak goreng, BBM dan lain sebagainya. Islam itu hanya menyelesaikan perkara orang yang membunuh diri, sakit hati dan lain sebagainya. Tidak, Islam itu sangat luas, sangat luar biasa risalah ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz ya, karena waktu kita dibatasi. Betul. Seperti apa perjuangan saat ini di tengah kondisi kaum muslimin seperti yang digambarkan tadi oleh Ustadz, krisis ekonomi dan bukan cuma di negeri kita tapi negeri-negeri muslim lainnya, termasuk krisis perang. Nah ini bagaimana kita nyikapinya? Betul, bahwa kayak situasi kita ini sudah jatuh ditimpa tangga pula. Nah, kalau itu mungkin bahasa yang mewakili kondisi kaum muslimin saat ini. Bahwa sudahlah secara personal kita harus menahan lapar, haus dan dahaga, menahan hati, pikiran dan perkataan serta perbuatan untuk tidak bermaksiat, sementara godaan untuk terus bermaksiat senantiasa berdatangan ini bukan hanya dari lingkungan terdekat kita, tetapi seluruh lingkungan masyarakat kita itu semuanya menggoda kita untuk bermaksiat. Pun lingkungan komunal bernegara membuat situasi kehidupan kita menjadi sempit. BBM dinaikkan harganya, Pertalite. Kemudian Pertamax juga dinaikkan. Habis itu Pertalite dibuat langka. Otomatis kayak minyak goreng ada murah tetapi langka. BBM yang murah ada tapi langka. Kayak saya pernah ingat suatu iklan dulu obat nyamuk semprot. Yang lebih mahal banyak. Seperti itu. Kalau BBM kita kalau mahal dia banyak. Inilah yang menyebabkan kesempitan sebenarnya bagi kaum muslimin saat ini. Karena apa tadi? Kebodohan di dalam mengelola negara kita. Belum lagi katanya akibat perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan bahan bakar minyak itu langka, menjadi naik, sehingga kita harus menaikkan juga sesuai dengan harga internasional. Ini kan logika-logika yang
bagaimana mungkin negara penghasil minyak sawit terbesar dunia, dia yang paling harganya mahal. Ya. Kemudian negara penghasil minyak bumi yang besar juga, bukan terbesar tapi lumayan besar, masuk 5 besar, tapi mahal, langka. Ya, jadi bagaimana ini perjuangan kaum muslimin? Justru perjuangan menjadi bertambah berat. Tetapi yakinlah, ya, bahwa al-ajru bikasbil amal. Itu kaidahnya. Ya, bahwa al-ajru, balasan pahala, itu kemudian tergantung sebab-sebab amal tadi. Ya, jadi kalau amal kita berat, perasaan untuk berpuasa ini berat, mana lagi amar ma'ruf untuk mengoreksi penguasa yang rezim, salah bicara sedikit tangkap, salah bicara sedikit hilang, salah bicara sedikit lenyap. Ya kan? Ini yang terjadi bagi kaum muslimin saat ini, merasa sangat berat. Tetapi al-ajru tadi, amal itu harus diyakini bikasbil amal tadi. Karena sebab-sebab amal. Jadi orang yang amalnya berani, orang amalnya banyak, berani untuk mengoreksi penguasanya, memberikan koreksi, mengajak pada kaum muslimin untuk beramal secara personal, komunal, struktural, itu tentu amalnya luar biasa, tentu amalnya banyak. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu invasi perang Badar. Itu tidak mungkin secara personal, harus secara komunal dan struktural. Bahkan ketika 24 orang hafiz Quran dibunuh di Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah SAW mengumandangkan secara struktural bernegara perang, futuhat kepada Mekah tahun ke-8 Hijrah, dan sama-sama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lah itu futuhat Mekah. Jadi Ramadan secara bulan perjuangan ini sangat identik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di tahun kedua Hijrah perang Badar, di tahun ke-8 Hijrah, yaitu kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya memfutuhat Mekah sebagai bentuk dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya lisan, tetapi dakwah bil hal. Dakwah berupa perbuatan, aktivitas membawa pasukan perang misalnya. Itu adalah aktivitas dakwah yang sangat luar biasa. Bahkan al-jihad itu adalah mahkotanya kewajiban. Al-jihad itu puncak tertinggi dari sebuah kewajiban. Ketika kita beraktivitas sholat, itu kewajiban. Puasa itu kewajiban, tapi ada yang paling tinggi. Nah, itu salah satunya adalah di bulan Ramadan berjihad. Iya, Masya Allah, sangat luar biasa pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan ini dilanjutkan oleh kaum muslimin setelahnya. Penaklukan kemudian Ainun Jalut atau penaklukan Crimea, itu semua dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Jadi bulan perjuangan ini sangat luar biasa. Iya. Iya. Sebenarnya kita masih ingin lagi membahas Ramadan bulan perjuangan, Ustaz, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan buat pemirsa Dakwah Sulsel, insya Allah selama bulan Ramadan, program Syiar Ramadan akan terus berlangsung melalui channel Dakwah Sulsel. Oleh karena itu, silahkan di like, subscribe, dan di share ke teman-temannya untuk bisa menyaksikan program-program dakwah yang disiarkan melalui Dakwah Sulsel. Mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Sama-sama. Dan buat pemirsa dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan siaran ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.